Oke, suara saya terlalu kecil apa enggak ya? Sudah jelas kok, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Nah, suara saya terlalu kecil apa tidak? Tidak. Sudah cukup ya. Oke, baik. Baiklah, kita sepertinya ada PPT bersuaranya, nanti saya upload di VLM ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Laili. Terus di S2 SMA ya, program studi Magister Keperawatan di Fikes. Baik, untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang adaptasi bayi baru lahir ya. Ya. Sudah kelihatan ya? Benar. Oke, baik kita mulai saja ya, langsung ya. Nanti kita perkenalan sambil jalan. Oke. Yang pertama yang akan kita pelajari tentang definisi, kemudian adaptasi sistem tubuh dari PPL, sama nursing care. Nanti kalau nursing care mungkin nggak terlalu banyak, karena kalau nursing care untuk saat ini kan sudah sangat dimudahkan ya nursing care di Indonesia, karena diagnosa keperawatan, kemudian untuk intervensi sampai dengan evaluasi itu kita tinggal lihat di buku SDKI SLKI ya. Jadi edisionalnya juga sudah kita tinggal lihat saja. Oke ya. Yang pertama tentang adaptasi bayi baru lahir, yaitu adaptasi bayi baru lahir adalah proses penyesuaian fisiologi kehidupan neonatus dari intrauterus ke kehidupan ekstrauterus. Jadi kalau di dalam perut namanya fetal, kalau atau intrauterus ya, dalam perut itu intrauterus disebut dengan fetal atau fetus, sedangkan kalau sudah lahir atau ekstrauterus itu namanya bayi. Ya, jadi kita jangan keliru ya antara menyebut fetus dan bayi. Nah, kemudian sistem tubuh apa aja sih yang mengalami proses adaptasi? Sebenarnya semua sistem tubuh ya, semua sistem tubuh neonatus. Namun beberapa yang akan kita bahas, yang utama tentang sistem pernapasan, kemudian sistem kardiovaskuler, sistem urinari, gastrointestinal, endokrin, imun, dan saraf. Ya, kita masuk ya. Untuk adaptasi sistem tubuh bayi baru lahir. Yang pertama, sistem respirasi. Ya. Jadi, sistem respirasi ini saat bayi masih di dalam uterus, dia sebenarnya sudah mulai bernapas juga dengan paru-paru tapi sangat minimal. Ya, jadi memang, dan kalau fetus kan kalau kita tahu kalau dia aliran oksigen dan darah itu kan melalui plasenta. Nah, kalau fetus, mengapa kalau fetus itu pada waktu dalam dia misalnya lahir prematur gitu ya, lahir prematur, dia itu paru-parunya itu belum mengembang ya, tapi dia baru mengembang setelah dia lahir. Jadi di dalam perut ibu bayi paru-parunya itu belum mengembang. Mengapa? Karena dia memang masih mempersiapkan proses untuk terjadinya menyiapkan alveoli ya, terutama agar dia saat lahir alveolinya bisa langsung berfungsi, paru-parunya langsung mengembang. Karena saat di dalam uterus itu kan masih disokong oleh plasenta. Nah, mengapa terjadi pernafasan yang pertama saat lahir? Ini ada faktor internal atau stimulus internal dan faktor stimulus eksternal ya.
Untuk stimulus internal ini dipengaruhi oleh faktor secara kimiawi, sedangkan secara eksternal ini dipengaruhi oleh karena sensori, ya, kemudian karena thermal dan karena mekanik, faktor mekanik. Yang pertama kita lihat untuk stimulus internal ya, karena faktor kimia. Jadi saat bayi keluar dari uterus itu terjadi penurunan O2, CO2 dan penurunan pH. Ini sebagai efek dari kemoreseptor. Nah, ini akan ditransmisikan ke otak ya, ke medula yang menyebabkan diafragma itu terjadi kontraksi. Jadi kalau kontraksi pertama itu kan bayi tarik nafas ya, begitu lahir bayi tarik nafas. Nah, saat tarik nafas diafragmanya itu berkontraksi juga karena pengaruh beberapa tekanan itu ya, tekanan E2, peningkatan CO2 dan penurunan pH, sehingga diafragma bisa menurun. Menurun kan berarti mengembangkan area dada ya, sehingga terjadi si bayi mengambil nafas yang pertama saat lahir. Nah, tapi bukan hanya kimia ya untuk terjadinya pernafasan yang pertama, tapi juga karena ada stimulus eksternal. Stimulus eksternal ini ya sebenarnya yang pertama yang paling berperan ini kan ada nih yang sensori, thermal, dan mekanik. Untuk yang begitu bayi lahir sebenarnya kan terjadi penekanan ya. Saya terangkan yang mekanik dulu ya. Terjadi tekanan pada area dada, kan lahir, kalau lahir normal, ini kan kita bicara untuk bayi yang lahir normal. Bayi lahir normal itu kepala dulu. Begitu kepala, itu bayi belum bernafas ya. Kemudian bagian mana ini? Pundak ya. Bahu ya. Jadi nanti bahu atas dulu atau bahu atas, kemudian diikuti bahu bawah ya. Kemudian setelah itu masuk ke area dada. Saat dia masuk di area dada kan terjadi penekanan ya, terjadi penekanan. Jadi ada chest compression dan ini juga menyebabkan si oksigen bisa terhirup begitu tekanan. Kemudian dia kan di paru-parunya itu penekanannya kan nggak lama, hanya sebentar ya. Jadi dadanya kan tertekan sebentar, kemudian keluar ke lahir, itu menyebabkan begitu keluar dari tekanan kan otomatis mengembang bersamaan dengan faktor kimia ini ya, sehingga si dada ini mengembang, kemudian diafragma menurun ya, sehingga si bayi akan menghirup udara yang pertama. Selain itu juga karena ada faktor sensori ya, karena di dalam terus suhu dengan suhu itu ya sekitar 37 itu keluar kan suaranya akan, suara saya masih stabil? Tidak stabil, Mas. Putus terus. Suara saya masih stabil atau tidak ya? Terputus. Terputus-putus. Ini karena di layar, oh terputus-putus ya? Atau saya ini ya nggak usah pakai ini ya video ini ya, saya tutup aja ya, enggak, biar nggak tutup. Videonya kok nggak
muncul. Sebentar ya. Dan ya, videonya nggak muncul. Oke. Oke ya, kita lanjut ya. Kita masuk ke kesuksesan adaptasi pernapasan saat lahir tercapai jika terjadi penyerapan cairan paru. Jadi saat di dalam uterus, jadi memang ada ya cairan walaupun nggak terlalu banyak. Itu ada cairan di dalam paru. Jadi memang paru-parunya diharapkan memang dia mampu selnya untuk menyerapnya. Menyerap cairan yang ada gitu ya. Kemudian terjadi vasodilatasi paru dan oke, ada yang raise hand, silakan. Nurse, mohon maaf menginterupsi. Mbak Yesenia, Iya, mohon maaf menginterupsi, Nurse. nggak apa-apa, Jadi dipotong. terputus dan Silakan Mbak Yesenia, raise hand. Ada pertanyaan? ya, halo Nurse, suara saya terdengar nggak ya? Oke, pencet ya. Baik. Nah, gimana Mbak? Tadi yang penjelasan sensori terputus, Nurse, belum dilanjutkan. Oh, diulangi ya? Oh, Ya, diulangi? Nurse, terputus. Oke. Ya. Ya, Nurse, terputus. Ini ya. Jadi untuk yang sensori ini karena pengaruh eksternal ya. Kalau yang kimia itu internal. Nah, eksternal ini dipengaruhi karena faktor sensori, termal, dan faktor mekanik. Saya terangkan yang mekanik dulu ya. Untuk yang mekanik, saat bayi lahir, saat dia perjalanan lahir menuju ke dunia luar, ya, saat dia sampai di vagina, itu kan terjadi penekanan, terutama penekanan pada area dada yang menyangkut masalah respirasi ya. Jadi kan bayi lahir itu secara normal kepala dulu, kemudian bahu atas, kemudian bahu bawah, kemudian area dada. Nah, begitu saat area dada itu kan dia akan tertekan di jalan lahir. Nah, dengan adanya penekanan dada, otomatis terjadi penekanan paru juga. Nah, saat terjadi penekanan, begitu dia keluar sudah melewati jalan lahir yang sempit, maka seperti halnya barang ya, barang yang agak lunak, itu kalau dia melewati jalan sempit kan dia akan mengecil ya karena tekanan, tapi begitu keluar dia akan mengembang lagi. Nah, begitu dia sudah melewati jalan lahir, paru si dada ini akan mengembang lagi, diikuti juga dengan paru yang mengembang. Diikuti juga dengan karena faktor kimia tadi yang menyebabkan diafragma juga mengembang, yaitu menurun. Kalau menurun kan berarti otomatis oksigennya masuk. Jadi kalau inspirasi diafragma kan menurun, kalau ekspirasi diafragma itu kan meningkat. Gitu ya. Itu yang kompresi. Kemudian yang menyebabkan hal lain yang menyebabkan bayi bernafas untuk yang pertama kali selain kompresi ini juga karena ada faktor suhu ya, suhu udara di luar kandungan itu lebih dingin dibanding suhu udara di dalam kandungan ya. Sehingga memang ini akan menstimulasi menuju ke otak juga yang menyebabkan terjadinya respirasi yang pertama. Kemudian selain itu juga karena faktor mungkin karena ada suara, kemudian ada cahaya ya, yang semuanya itu faktor sensori itu bekerja sama kemudian menuju ke otak yang menyebabkan terjadinya pernapasan atau pernapasan yang pertama saat bayi di luar kandungan. Itu ya untuk yang faktor eksternal, stimulus dari eksternal. Boleh lanjut ya? Oke.
Tadi ya, ini untuk yang kesuksesan adaptasi pernapasan saat lahir tercapai ini yang tadi sudah masuk ke produksi surfaktan ya. Mengapa bayi pada saat lahir prematur ini seringkali meninggal atau misalnya dia gagal napas ya? Itu karena memang pada bayi yang belum matur, misalnya lahir di usia 30 minggu gitu ya, ternyata dia biasanya akan misalnya sudah bisa diprediksi nih, dia mau tidak mau harus lahir di usia 30 minggu, maka biasanya akan dievaluasi kalau misalnya parunya tidak mengembang, maka dia akan diberikan suntikan apa namanya, golongannya prednison ya. Itu untuk meningkatkan produksi surfaktan. Dengan meningkatkan produksi surfaktan ini paru akan mengembang ya. Saya lupa ya, apa sih ininya temannya prednison kok. Jadi yang masih satu rumpun dengan prednison. Kemudian nanti saya ini ya, saya cari ya suntikan untuk surfaktan. Kemudian penyerapan cairan paru ini sebelum lahir dan saat melewati jalan lahir terjadinya ya. Kemudian surfaktan ini diproduksi oleh yang namanya pneumosit tipe 2, terutama di alveoli. Dan surfaktan ini berfungsi untuk menurunkan tekanan permukaan alveoli ya. Dengan adanya tekanan alveoli yang menurun, maka alveoli yang tadinya kecil ya, dia bisa mengembang karena tekanannya menurun. Kemudian mulai diproduksi pada usia kehamilan 22 minggu dan sempurna diproduksi pada akhir trimester 3. Jadi memang kalau belum nyampe akhir trimester 3, kadang memang harus tetap dievaluasi ya, takutnya surfaktannya masih kurang dan harus disuntik, aduh kok lupa sih namanya, untuk mengembangkan surfaktan itu ya, untuk memproduksi surfaktan. Nanti ya saya cari ya. Ini adalah gambar untuk memperlihatkan bagaimana membedakan antara alveoli yang kolap dan alveoli yang normal di dalam paru-paru bayi. Nah, jadi kalau surfaktannya ini belum matang, maka memang menyebabkan alveoli tidak mengembang. Bentar saja, kok lupa namanya ya untuk mematangkan surfaktan. Ya, jenisnya steroid ya, dexamethasone ataupun betamethasone ya. Jadi untuk dexamethasone ataupun betamethasone, jadi intinya ya steroid ya untuk mematangkan surfaktan. Oke, kita masuk ke adaptasi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler berarti ke jantung ya. Ini janin ini organ utama untuk oksigenasi ini belum jantung, tapi masih plasenta ya. Jadi plasenta itu kan menempel di dinding uterus dan dia akan menyalurkan nutrisi dan oksigen kemudian yang mengalir dari ibu ke janin. Kemudian ini paru, ini belum berperan dalam oksigenasi selama dia masih fetus ya. Ya tadi kan memang saat terjadi berfungsinya itu kan saat dia napas pertama ya, saat dia lahir. Kemudian di situ di sistem kardiovaskuler ada yang namanya ductus venosus. Ini yang menghubungkan saat janin ya, saat di dalam perut. Ductus venosus ini yang menghubungkan darah dari vena umbilicalis ke vena cava inferior ya.
Vena cava inferior berarti kan vena cava yang dari bawah menuju ke jantung. Kemudian ada juga yang namanya foramen ovale. Ini darah dari atrium kanan menuju ke atrium kiri. Pada bayi lahir, normalnya ini foramen ini sudah tidak ada lagi. Tapi pada janin selama di dalam perut, ini dipastikan ada foramen ovale ini. Kemudian ada juga yang namanya ductus arteriosus. Ductus arteriosus ini adalah ductus yang menghubungkan antara arteri pulmonalis menuju aorta. Sebenarnya aorta di janin ini juga sudah menyalurkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Tapi di sini ada namanya ductus arteriosus yang menyebabkan ada pembuluh darah arteri paru yang terhubung ke aorta oleh ductus arteriosus ini. Ya, mungkin nanti saudara bisa lihat gambarnya ya. Nah, setelah lahir, fase umbilikalis mengalami vasokonstriksi karena pemotongan tali pusat, aliran darah dari plasenta terhenti, ya kan? Karena kan aliran darah dan oksigen dari plasenta menuju ke janin ini kan dihubungkan oleh tali pusat. Nah, sedangkan saat lahir tali pusatnya mengalami harus dipotong. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Untuk napas pertama kali napas pertama bayi, ini kan tadi ya udara masuk paru-paru ya, sehingga menyebabkan begitu bayi tarik nafas saat lahir, ini akan menyebabkan arteri pulmonalis relaksasi, ya. Kemudian menyebabkan restriksi vaskuler paru menurun, dan terjadi aliran darah ke parunya ini meningkat. Jadi saat janin ada sih aliran paru, cuma kan belum sebanyak saat dia lahir. Kemudian tekanan jantung kiri menjadi lebih meningkat. Karena meningkat menyebabkan foramen ovale-nya menutup. Yang tadinya kan ada hubungan tadi ya antara atrium kanan ke atrium kiri. Karena di bagian kiri meningkat tekanannya sehingga foramennya menutup. Dan karena foramen ovale-nya menutup sehingga tidak ada hubungan antara jantung kiri dan jantung kanan. Kemudian karena oksigenasi meningkat, kemudian ada peningkatan PGE2 menurun, ini menyebabkan ductus arteriosus juga menutup. Ductus arteriosus tadi ya yang menghubungkan antara arteri paru menuju ke aorta. Nah, kemudian darah didistribusikan melewati paru ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh. Ini setelah lahir ya. Nah, ini nanti gambarnya saudara bisa lihat, tapi ini nanti bisa lihat ini yang sebelah kiri. Ini adalah saat fetus ya, saat fetus. Bentar. Ini fetus, ini kan masih ada plasenta. Kemudian ini begitu lahir, plasentanya hubungan antara plasenta ke jantung ini kan diputus ya, karena ada pemotongan tali pusat ya, sehingga tidak terhubung lagi dengan plasenta. Jadi
untuk lebih jelasnya itu ini ya. Nah, plasenta, darah dari plasenta ini dia masuk ke, ini kan yang menempel di dinding uterus ibu ya. Ini masuk ke tubuh bayi melalui tali plasenta atau umbilical jadi pemotongan tali yang dipotong ini kan setelah lahir ya di sini. Jadi di dalam perut ini terhubung oleh tali plasenta ini. Jadi sebenarnya ini dari plasenta juga menghubungkan ada darah yang menuju ke livernya bayi ya. Nah, kemudian dia masuk ke vena cava inferior. Nah, vena cava inferior ini dihubungkan oleh ductus venosus namanya. Nomor 1 ini ya, namanya ductus venosus. Ini yang menghubungkan plasenta ke vena cava inferior saat masih janin atau saat masih di dalam perut. Kemudian darah dari plasenta ini masuk ke vena cava inferior, ini masuk ke right atrium atau atrium kanan. Nah, atrium kanan pada bayi. Kemudian, pada janin, maaf ya. Kemudian, pada darah dari atrium kanan ini yang paling banyak saat janin, ini masuk ke atrium kiri. Ya. Tapi ada juga yang masuk ke ventricle kanan. Ya. Jadi darah dari atrium kanan ke atrium kanan, ini masuk ke atrium kiri dan masuk ke ventricle kanan. Jadi ke bawah dan ke samping. Nah, tapi yang paling banyak ini adalah di masuk ke arah kiri, ke ventricle, ke atrium kiri. Nah, dari atrium kiri ini, kemudian darah masuk ke ventricle kiri. Nah, jadi ini kan yang pertama darah yang masih bersih dari plasenta ya. Kemudian dari ventricle kiri, kemudian dia dipompalah ke seluruh tubuh. Nah, tapi ada juga tadi nih ya, yang dipompa dari ventricle kiri. Tapi ini kan saat ventricle kiri ini, dia memompanya nggak sebanyak darah dari atrium kanan ke atrium kiri. Yang darah di ventricle kanan, ini dia tetap ke menuju arteria paru. Tapi di sini kan parunya masih kolaps ya. Parunya kan belum mengembang saat masih janin. Sehingga memang ada ya sedikit yang masuk ke sini, tapi juga dia akan dilewati dari atrium arteri pulmonalis ini menuju ke aorta juga. Namanya melalui ductus arteriosus ini. Kemudian menuju ke seluruh tubuh. Nah, kemudian saat begitu lahir, yang terputus itu ini satu, ductus venosus, kan terjadi pemotongan tali pusat ya. Kemudian pemotongan tali pusat dan otomatis karena ini tekanannya besar, karena saat begitu bayi lahir, paru-paru ini mengembang, sehingga dari ventricle kiri ini yang tadinya sedikit, ini begitu mengembang, darah banyak yang masuk ke paru-paru dari ventricle kanan. Kemudian menuju seperti orang dewasa, seperti kita semua, menuju ke atrium kiri, menuju ke ventricle kiri, dan ke seluruh tubuh. Ya, itu saat begitu dia lahir. Karena perjalanannya ini paru-parunya ini sudah mengembang dan tekanannya menjadi berubah, akhirnya ini di ductus venosus menutup. Kemudian foramen ovale karena tadi begitu lahir ini paru mengembang, maka tekanan darah dari paru ini kan besar. Jadi lebih besar daripada yang
yang tadi waktu dijanin dari right ventricle ke left ventricle. Jadi sekarang menjadi lebih besar yang dari paru menuju ke left ventricle ya. Sehingga atrium kiri. Sehingga otomatis foramen ovalenya menjadi menutup itu. Kemudian di sini dari atrium kiri menuju ke ventricle kiri, ini juga tekanannya besar. Dan dia kan jantung berusaha untuk memompa lebih keras dibanding saat janin, sehingga akhirnya ini juga karena paru-parunya mengembang, akhirnya darah yang dari ventricle kanan ini banyak yang masuk ke paru, tidak masuk lagi ke melalui ductus arteriosus, sehingga ductus arteriosus juga menutup gitu ya. Sehingga begitu lahir ductus venosus menutup, ductus arteriosus menutup, dan foramen ovalenya juga menutup. Itu kondisi yang normal. Nanti saudara bisa baca, kemudian bisa pahami dari video nanti yang saya unggah. Kemudian saudara lihat panah-panahnya, ya, gampang dimengerti. Oke, kemudian kita masuk ke adaptasi urinari. Jadi pada bayi aterem, organ ginjal ini menempati sebagian besar abdomen posterior, ya. Abdomen posterior berarti abdomen bagian belakang, ya, dekat daerah pinggang. Sedangkan vesika urinaria berada di dekat dengan dinding abdomen anterior. Ya sama ya seperti kita, cuma waktu bayi itu giginya seperti seolah-olah jauh lebih besar gitu ya dibanding orang dewasa, dibanding proporsi tubuhnya. Kemudian aliran darah ginjal janin ini 2-4% ini dari total cardiac output, dan aliran darah ginjal bayi ini bayi baru lahir ini meningkat pesat mencapai 15-18% dari cardiac output ya. Jadi tadinya saat janin ya darah dari jantung itu hanya sedikit ya, tapi begitu lahir bertambah. Kemudian terjadi peningkatan fungsi ginjal bayi baru lahir dipengaruhi oleh sistem renin angiotensin ya. Kemudian saat lahir sekitar 40 ml urin biasanya ada di kantong kemih bayi cukup bulan ya, makanya seringkali bayi itu sudah berkemih dalam 24 jam pertama gitu ya, karena memang sebenarnya begitu lahir dia sudah membawa urin sekitar 40 ml. Jadi banyak bayi baru lahir buang air pada saat lahir ya, biasanya tidak terkaji, dan beberapa hari pertama bayi aterem umumnya mengeluarkan 15-60 ml per kilogram berat badan. Jadi outputnya ini secara bertahap meningkat selama bulan pertama. Jadi apalagi kalau bayinya banyak menyusu gitu ya, apalagi kalau dia bukan ASI eksklusif, kalau bukan ASI eksklusif karena kan banyak airnya ya dibanding nutrisinya, sehingga biasanya dia antara bayi eksklusif dengan bayi yang tidak menyusui eksklusif, bayi yang menyusui eksklusif dengan bayi yang tidak menyusui eksklusif, biasanya lebih sering bayi yang menyusu tidak eksklusif ya. Jadi pipisnya lebih sering dibanding pada bayi yang menyusu secara eksklusif. Jadi ya, karena memang di air susu susu formula ini kan ada tambahan air gitu. Kemudian frekuensi berkemih bervariasi dari 2 hingga 6 kali per hari selama hari pertama dan kedua kehidupan, dan 5 hingga 25 kali selama 24 jam berikutnya. Jadi ya jangan bosan-bosan ya kalau misalnya harus menggunakan popok, karena kan sebenarnya kalau menggunakan popok itu lebih sehat ya, cuma memang harus bolak-balik ganti. Kalau misalnya biasanya karena saat ini kemajuan teknologi yang cukup besar, akhirnya ya menggunakan Pampers ya, Pampers untuk bayi yang bisa, tapi juga jangan loss control ya, karena kalau loss control ini juga bisa menyebabkan iritasi. Kemudian walaupun ada yang sampai 25,
rata-rata bayi itu berkemih 6-8 kali per hari. Urin ini masih berwarna pucat, menunjukkan asupan cairan yang cukup. Jadi kalau bayi baru lahir kok urinnya kuning, ya berarti kemungkinan dia masih kekurangan cairan. Kemudian untuk keseimbangan cairan elektrolit pada neonatus aterem kurang lebih 75% berat badan terdiri dari air tubuh total atau ekstraseluler dan intraseluler. Ya, bayi kan biasanya badannya kelihatan kalau kita pegang itu lembut, kemudian apa ya, lembab gitu ya. Karena memang 75% memang ya banyak cairannya ya, cairan tubuh. Kemudian penurunan cairan ekstraseluler terjadi akibat diuresis selama beberapa hari pertama setelah lahir. Kemudian penurunan berat badan yang dialami oleh sebagian besar bayi baru lahir selama beberapa hari pertama setelah lahir, terutama disebabkan oleh kehilangan cairan ekstraseluler. Jadi jangan kaget. Misalnya saat lahir dia beratnya 3.200 gram, ya. Ternyata 1 minggu setelah lahir ditimbang menjadi 3.000 gram. Tadinya 3.200 gram. Kok menurun 200 gram? Ya. Ini adalah kondisi yang alami dan kondisi yang normal. Nanti setelah minggu-minggu berikutnya dia akan meningkat lagi. Karena ini terjadi karena kehilangan cairan ekstraseluler. Nah, saat lahir, laju filtrasi glomerulus atau GFR bayi baru lahir ini sekitar 30-50% orang dewasa. Ini menyebabkan penurunan kemampuan untuk mengeluarkan nitrogen dan produk limbah lainnya dari darah. Ini masih kondisi normal ya. Kemudian GFR meningkat dengan cepat selama bulan pertama kehidupan. Kemudian urin dionik akibat klorida dan asam organik yang tinggi. Dan bayi memiliki ambang ginjal terhadap glukosa yang lebih tinggi dibanding orang dewasa. Makanya ya bayi itu insya Allah nggak mengalami diabetes ya. Kemudian tanda dan gejala gangguan sistem urinari, ini disfungsi yang bisa terjadi, ini kurangnya aliran urin, kemudian hipospadia dan kistik pada ginjal. Ini dapat dideteksi saat palpasi, tapi ini jarang terjadi ya. Kalau hipospadia ini memang agak banyak terjadi ya. Jadi hipospadia ini adalah lubang urin tidak di ujung perkusium ya, tapi dia bisa menuju ke bagian distal, bagian bawah ya. Jadi ada yang turunnya hanya sedikit, ada yang sampai setengah, sampai ada yang sampai ke bawah sekali. Kemudian kelainan ginjal pada bayi baru lahir ini dapat dideteksi dengan USG saat hamil. Kemudian kita masuk ke adaptasi sistem gastrointestinal. Jadi pada bayi baru lahir cukup bulan, ini mampu menelan, mencerna, memetabolisme, dan menyerap protein, karbohidrat sederhana, ya, dan lemak. Karbohidrat sederhana dan lemak. Jadi kalau yang sederhana, yang paling paling toleran untuk bayi baru lahir ya dari ASI selama 6 bulan pertama. Karena di ASI itu memang sudah disiapkan nutrisi untuk bayi, jadi itu mudah diserap oleh bayi. Jadi ada mengandung protein, karbohidrat maupun lemak yang sesuai untuk kebutuhan bayi. Kemudian enzim pencernaan ini juga sudah ada, kecuali enzim amilase pankreas.
Kemudian jika hidrasi cukup, selaput lendir lembab ini selaput lendir mulut lembab, kemudian berwarna merah muda, terkadang juga ada mukus atau lendir. Kemudian refleks hisap ini sudah ada, jadi sudah ada sejak kehamilan 15 sampai 16 minggu ya. Mungkin saudara pernah lihat ya, ada gambar di YouTube atau di internet gitu ya, bayi kok seperti sudah mengemut jarinya di dalam kandungannya. Sebenarnya dia sudah memiliki refleks hisap sejak kehamilan di dalam kandungan. Kemudian kemampuan menghisap ini dipengaruhi oleh kematangan neuromuskuler, kemudian medikasi ibu selama kehamilan dan persalinan, serta jenis makanan awal yang diberikan. Jadi makanya kenapa kok bayi yang misalnya dia tidak ASI eksklusif, ini sebaiknya dia diberikan nutrisi menggunakan sendok ya, agar tidak mengganggu, dia tidak mengalami disorientasi untuk menghisapnya. Jadi kalau dia ASI eksklusif, ini kan sudah otomatis tidak akan terganggu. Ya, secara fisiologis itu memang akan merangsang kemampuan si bayi untuk menghisap. Tapi kalau dia kadang pakai dot, kemudian kadang pakai ASI gitu ya, kadang langsung disusuin langsung, ini akan menyebabkan dia namanya bingung puting ya. Jadi akhirnya dia nyedotnya nggak efektif. Kemudian pada usia 28 minggu, bayi sudah mampu mengkoordinasikan, menghisap dan menelan saat menyusu ya. Jadi pada bayi dengan botol ini bisa berkoordinasi 32 sampai 34 minggu. Jadi kalau ya kadang tersedak ya untuk bayi yang minum dengan botol kan biasanya lebih sering tersedak dibanding pada bayi yang ASI eksklusif. Kemudian bayi usia 37 minggu ini mampu mengkoordinasikan dengan baik antara refleks pernapasan, menghisap, dan menelan. Dan biasanya udah siap menelan makanan oral ya. Makanya saudara kalau misalnya bisa lihat saat ada bayi yang menyusu, kemudian dia kadang itu ada suara napasnya itu kayak enak banget gitu ya, kayak nikmat banget. Yang nyedot, ya bernapas, sampai dia kayak napas dan suara nyedot ASI-nya itu terdengar oleh orang di sekitarnya. Itu berarti memang koordinasinya memang sudah sangat bagus. Kemudian peristaltik usofagus ini belum terkoordinasi beberapa hari pertama kelahiran. Makanya sebaiknya kalaupun misalnya si bayi ini belum bisa, ternyata tidak bisa diberikan ASI secara eksklusif, jangan pernah diberikan makanan yang padat karena peristaltik usofagus. Jadi kemampuan usofagus untuk mengantarkan makanan menuju ke lambung ini belum terkoordinasi dengan baik, sehingga sangat mudah menyebabkan terjadinya regurgitasi lah, atau lebih berbahaya terjadi asfiksi ya, karena makanan mungkin bisa masuk ke paru-paru karena peristaltik usofagus belum terlalu bagus ya. Makanya kalau misalnya ada bayi baru lahir, jangan diberikan pisang gitu ya, walaupun pisangnya dikerok gitu ya, atau dikasih alpukat gitu juga jangan ya. Berikan ASI atau susu formula yang jika terpaksa tidak diberikan ASI. Nah, kemudian gigi bayi sebenarnya ini sudah mulai berkembang saat di dalam rahim dengan pembentukan enamel berlanjut sampai sekitar usia 10 tahun. Nah, makanya jadi sebenarnya kan makanya saat lahir rahangnya kan sudah kelihatan walaupun bayinya belum memiliki gigi, tapi untuk gusinya itu kan sudah kelihatan ada bakal giginya karena sebenarnya dia berkembang giginya itu sejak di dalam rahim. Kemudian perkembangan gigi dipengaruhi oleh penyakit dan pengobatan neonatal atau bayi dan oleh penyakit atau obat yang diminum oleh ibu selama kehamilan. Nah, dianjurkan sekali ibu hamil untuk tidak meminum tetrasiklin, ya. Itu adalah suatu antibiotik
yang namanya tetrasiklin ini biasanya akan menyebabkan kuning pada gigi bayi. Ya. Jadi memang dipengaruhi. Misalnya anak dengan gigi sumbing, bibir sumbing dan sebagainya. Ini kadang juga kan bentuk rahangnya juga akan terpengaruh. Kemudian pertumbuhan giginya juga akan berpengaruh. Kemudian tingkat fluorid dalam suplai air juga mempengaruhi perkembangan gigi dan kadang-kadang seorang bayi lahir dengan 1 atau lebih ya memiliki gigi. Namun gigi tersebut memiliki akar yang tidak terbentuk dengan baik dan saat kendur bayi berisiko mengalami aspirasi. Jadi biasanya diekstraksi ya diambil gitu ya. Kalau lahir kok sudah memiliki gigi, ya giginya biasanya diambil karena itu bukan gigi yang fisiologis. Kemudian sistem gastrointestinal yang lain, ini bakteri tidak ada di saluran pencernaan bayi saat lahir. Ya, kalau kita sudah dewasa ini kan bakterinya sudah banyak, karena kita sudah mengkonsumsi berbagai macam makanan. Kemudian segera setelah lahir, lubang mulut dan anal ini memungkinkan masuknya bakteri dan udara, ya kan, dari makanan. Kemudian anal mungkin ya kan ada dari makanan itu juga BAB ini juga akan menyebabkan gangguan menyebabkan banyak bakteri. Kemudian umumnya konsentrasi bakteri tertinggi terdapat di bagian bawah usus, khususnya di usus besar. Bakteri kolon normal terbentuk dalam minggu pertama setelah lahir dan flora usus normal terbentuk membantu mensintesis vitamin K, folat dan biotin ya. Jadi di usus besar kita kan terbentuk vitamin K, folat dan biotin. Itu karena ada bantuan dari bakteri normal yang ada di situ. Kemudian bunyi usus biasanya terdengar segera setelah lahir. Kemudian kapasitas lambung pada bayi baru lahir ini bervariasi tergantung pada ukuran bayi ya, kurang lebih 30 ml pada hari ke-1 sampai dengan 90 ml pada hari ke-3. Nah, setelah lahir, perut yang baru lahir, bayi yang baru lahir ini mengalami peningkatan dan lebih rileks untuk menampung volume yang lebih besar. Beberapa faktor, ini waktu dan volume makanan atau jenis dan suhu makanan ini dapat mempengaruhi waktu pengosongan. Jadi kan ada makanan-makanan tertentu, kemudian jumlah makanan yang dikonsumsi, ini akan tentu saja akan mempengaruhi waktu pengosongan dari lambung ya. Kemudian untuk kardiak sphincter dan kontrol saraf perut ini belum matang. Nah, makanya sering bayi itu mengalami regurgitasi. Tahu regurgitasi ya? Regurgitasi atau namanya gumoh. Ya. Kalau nggak tahu orang Jawa Timur apa namanya ya? Gumoh kayaknya ya. Nah, sphincter ini, kardiak sphincter, namanya kardia. Seperti jantungnya. Tapi ini kardiak sphincter ini, posisinya ini ada di lambung bagian atas. Jadi antara yang menghubungkan usofagus menuju lambung. Jadi antara usofagus dan lambung itu ada namanya kardiak sphincter. Kardiak sphincter ini yang dia kan harusnya dia mendorong makanan ke dalam lambung. Nah, kalau sarafnya atau kontrolnya belum bagus, sehingga makanan ini menyebabkan dari lambung bisa kembali ke usofagus yang menyebabkan terjadinya muntah atau regurgitasi. Ya. Kemudian regurgitasi pada hari pertama, kedua, ini dapat dikurangi dengan menghindari makan berlebih, kemudian mensendawakan bayi dan memposisikan bayi dengan kepala sedikit lebih tinggi. Ya, jadi proses setelah bayi menyusu, baik menyusu ASI ataupun diberikan susu formula, bayi itu sebaiknya ditegakkan dengan ditempelkan ke tubuh ibu, kemudian ditegakkan, kemudian ditepuk-tepuk area
punggung bayi sampai bayi bersendawa agar bayi tidak mengalami regurgitasi. Ya, karena kan tadi kardiak sfinkternya belum bagus. Jadi kalau bersendawa berarti kan ASI-nya sudah masuk ke lambung semua dan untuk regurgitasinya lebih kecil kemungkinannya. Kalau dia belum sendawa, kemungkinan kan ASI-nya masih ada di daerah usofagus yang menyebabkan terjadinya regurgitasi. Kemudian sebagian besar enzim ini berfungsi saat lahir kecuali amilase pankreas dan lipase. Amilase diproduksi oleh kelenjar ludah setelah kira-kira 3 bulan dan oleh pankreas pada umur kira-kira 6 bulan. Kemudian enzim amilase ini diperlukan untuk mengubah pati menjadi maltosa dan banyak terdapat pada kolostrum ya. Kolostrum itu adalah ASI yang pertama. Jadi sebelum produksi ASI yang warnanya putih ya, putih susu, itu ibu mengeluarkan namanya kolostrum. Kolostrum itu warnanya lebih kuning dan pekat. Nah, ini banyak mengandung antibodi, banyak mengandung enzim untuk bayi ya. Dan untuk faktor kekebalannya sangat bagus untuk bayi. Nah, enzim lipase ini disekresikan oleh pankreas untuk pencernaan lemak ya. Jadi pankreas sudah memproduksi lipase dan bayi baru lahir yang normal ini mampu mencerna karbohidrat dan protein sederhana, tetapi memiliki kemampuan yang terbatas untuk mencerna lemak. Ya, makanya lemak yang cocok ya lemak yang dari ASI ya. Kemudian lipase susu dalam ASI ini membantu pencernaan lemak oleh neonatus dan kadar laktase pada bayi baru lahir lebih tinggi dibanding pada bayi yang lebih tua. Nah, neonatus itu adalah bayi yang baru lahir 0 sampai 40 hari, itu namanya neonatus. Setelah 40 hari namanya bayi. Kemudian enzim lipase ini diperlukan untuk mencerna laktosa, karbohidrat utama, dan ASI, dan susu formula yang komersial. Jadi pencernaan pada bayi sebenarnya sudah lumayan cukup bagus ya, sudah siap untuk mencerna, tapi memang tetap harus disesuaikan untuk jenis makanan, kemudian juga untuk konsistensi makanan ya. Jadi yang tepat adalah yang cair untuk bayi baru lahir. Kemudian masuk ke metabolisme bilirubin. Jadi bilirubin ini tidak terkonjugasi, ini meningkat karena adanya penghancuran sel darah merah ya. Jadi kenapa kok kadang bayi kuning ya? Bayi kuning pada 7 hari pertama itu nggak apa-apa, tapi orang tua juga harus rajin-rajin memberikan ASI yang cukup, ya. Kemudian dibantu dengan sinar matahari. Makanya bayi dijemur, gitu ya. Dijemurnya juga jangan terlalu pagi, jangan terlalu siang. Kalau terlalu pagi, cuaca masih terlalu dingin. Kalau terlalu siang, ultravioletnya sudah terlalu tinggi. Jadi ya sekitar di atas jam 7 sampai jam 8. Ya. Kalau di atas jam 9 nanti bayinya kosong kena ultravioletnya. Ya, jadi kuning ini terjadi karena bilirubin yang tidak terkonjugasi, ya, sehingga menyebabkan akibat dari sel darah merah yang pecah tadi. Ya. Kemudian masuk ke adaptasi sistem saraf. Ini perkembangan otak dan saraf ini berlanjut saat postnatal. Jadi terjadi fleksi dari kan ekstremitas ada 4 ya, tangan 2, kaki 2, jadi 2, jadi 4 ya, karena masing-masing 2, tangan 2, kaki 2. Nah ini fleksi semua. Kita kan nggak pernah ya melihat bayi yang normal itu tangannya dia tidur tegap, kaki lurus, tangan lurus, kan nggak pernah. Ya, jadi karena sistem saraf inilah, karena sedang dalam proses perkembangan, biasanya terjadi fleksi, tangan melipat, kaki melipat, itu nggak pernah yang tangan lurus, kaki lurus, gitu ya, untuk bayi normal.
Pada awalnya, gerakan tak terkoordinasi dan tanpa tujuan. Nah, ini otak sangat rentan terhadap masalah sirkulasi, respirasi, dan metabolik. Ini termasuk hipoksia, hipoglikemia. Ya. Kemudian pengkajian refleks-refleks pada bayi ini juga penting untuk mengetahui refleks protektif seperti blink, jadi blinking ya, jadi dia mengedip, kemudian gag refleks, ya, kemudian menelan ya, kemudian bersin dan batuk. Ini adalah refleks protektif. Kemudian refleks primitif antara lain rooting ya, rooting atau sucking ya. Rooting itu kalau kita sentuh area pipi, biasanya bayi akan mengikuti pipi yang disentuh itu karena dia akan mencari dikiranya puting susu gitu. Kemudian refleks Moro, itu refleks yang terkejut ya. Kemudian startle, tonic neck, stepping, dan palmar. Ya, nanti untuk pengkajian bayi baru lahir, insya Allah kita akan belajar bersama ya. Kemudian adaptasi sistem endokrin. Jadi kadar hormon kortisol ini lebih tinggi pada bayi yang lahir per vaginam dibanding yang lahir SC. Ini karena berhubungan dengan absorpsi cairan paru. Dan ini kortisol ini sebenarnya berfungsi untuk menurunkan risiko distres napas pada bayi baru lahir, ya. Kemudian bayi lahir per vaginam ini juga adrenomedulin seperti peptida yang dihasilkan oleh endotel pembuluh darah ini juga lebih tinggi, ya. Sehingga vasodilatasi pulmoner ini juga akan menyebabkan resistensi paru menurun, ya, makanya mengembang tadi ya, dan beban jantung tidak meningkat. Jadi memang kalau bayi lahir secara pervaginam, untuk sistem tubuh yang lain memang akan mengikuti untuk penyesuaian lebih cepat ya. Walaupun yang SC pun dia akan mengalami sistem adaptasi yang sama seperti bayi baru lahir, tapi untuk bayi baru lahir secara normal itu lebih cepat dibanding yang SC ya. Kemudian masuk ke adaptasi sistem imun. Jadi bayi baru lahir ini mendapat imunitas pasif dari ibu selama kehamilan trimester 3. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian ASI. Jadi pada bayi yang lahir terutama dengan ASI eksklusif, makanya kenapa kok bayi yang disusui ASI eksklusif biasanya tidak mudah sakit dibanding bayi yang susu formula. Karena memang selain dia juga mendapatkan imunitas pasif, semua bayi memiliki imunitas pasif ya dari ibu selama kehamilan, ditambah juga dengan ASI. Jadi sel imun di ASI juga banyak ya. Jadi bukan sel ya. Jadi nutrisi yang meningkatkan imunitas pada bayi ini pada ASI itu banyak dibanding pada susu formula. Kemudian IgG ibu ini melewati plasenta saat hamil ya, menyebabkan imunitas pasif pada bayi. Kemudian kulit, paru, saluran cerna ini merupakan barrier utama terhadap infeksi. Makanya sebaiknya bayi sebaiknya memang diberikan ASI eksklusif, jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja selama 6 bulan pertama pasca lahir. Kalau misalnya dia tidak bisa diberikan dengan kondisi yang ada, tidak bisa diberikan ASI eksklusif, maka berikanlah nutrisi yang sesuai untuk bayi baru lahir. Ya jangan diberikan bubur dulu selama 6 bulan pertama. Kemudian IgA ini sekretori dihasilkan hanya sementara oleh traktus respiratorius dan pencernaan ya. Jadi traktus respiratorius kan traktus untuk pernapasan dan pencernaan. Selanjutnya IgA ini dipenuhi oleh ASI, makanya sebaiknya memang ASI eksklusif ya. Kemudian sistem kekebalan masih terbatas dalam mengenali dan menghancurkan bakteri dan respon yang buruk dari hipotalamus terhadap pirogen. Masuk ke termoregulasi. Jadi kemampuan menyeimbangkan produksi panas dan hilangnya panas ini menjaga suhu tubuh agar tetap normal. Jadi
permukaan bayi itu lebih besar rasionya dibanding dengan berat badan bayi. Kalau kita kan lebih kecil ya permukaan dibanding rasio berat badan tubuh orang dewasa. Sehingga memang perubahan regulasi suhu ini sangat berpengaruh terhadap suhu pada bayi. Bayi berbeda dengan dewasa dalam termoregulasi, di mana rasio luas permukaan tubuhnya lebih luas dan lebih banyak menggunakan energi dan oksigen untuk mendapatkan kehangatan. Kemudian bayi menggunakan non-shivering thermoregulation dan oksidasi lemak coklat atau brown fat untuk menghasilkan panas. Kalau kita sudah tidak memiliki brown fat lagi, ya, yang memiliki adalah bayi baru lahir. Masih termoregulasi. Untuk respon neonatus terhadap dingin, ini neonatus menghasilkan panas atau termogenesis dengan meningkatkan aktivitas otot. Jadi makanya kan kadang bayi menggigil, ini adalah respon agar bayi bisa memproduksi panas terhadap dingin ya. Kemudian bayi yang kedinginan mungkin menangis dan tampak gelisah. Kemudian karena vasokonstriksi, kulit bisa terasa sejuk saat disentuh dan bisa timbul akrosianosis. Jadi sianosis pada akral ya. Kalau dia terjadi vasokonstriksi, kalau misalnya kondisi terlalu dingin. Kemudian terjadi peningkatan aktivitas metabolik seluler, terutama di otak, jantung, dan hati. Ini juga meningkatkan konsumsi oksigen dan glukosa. Kemudian untuk menghemat kehilangan panas, neonatus ini biasanya posisinya fleksi, kemudian menyempit pembuluh darah tepi. Jadi terjadi penyempitan pembuluh darah pada pembuluh darah tepi. Fleksi berarti bayinya kan menekuk semua bagian tubuhnya ya. Kalau kita ya orang dewasa ya melungker, ya bahasa daerahnya itu bahasa Jawa Timurnya melungker gitu ya. Jadi semua ekstremitas kita dekatkan ke bagian tengah tubuh. Gitu ya. Itu adalah fleksi pada bayi. Nah, ini transisi dari intrauterin yang hangat ke ekstrauterin yang dingin. Makanya dia tadi ya menyebabkan pernapasan yang pertama, kemudian terjadi tangisan ya. Karena pada di dalam tubuh ibunya sekitar 37 derajat Celcius, sedangkan di luar ini sekitar 25 derajat Celcius. Nah, ini kehilangan panas pada bayi ini macam-macam. Evaporasi, berarti dia terjadi penguapan, ya. Kemudian konduksi, ya konduksi berarti dia ada penempelan. Misalnya kita taruh bayi atau kita pakaiin bayi jarik ya, langsung ke jariknya atau ke kain yang dingin. Ini juga malah menyebabkan bayinya menjadi kehilangan panas. Atau kita taruh di timbangan tanpa ada kita alasi dengan kain yang hangat gitu ya. Ini juga menyebabkan kehilangan panas. Kemudian konveksi itu ya karena misalnya misalnya karena ada hembusan angin atau misalnya karena dekat AC ya, akhirnya dia menyebabkan, atau misalnya dia nggak diselimutin ya, udara kan alirannya banyak ya, kemudian dia nggak diselimutin sehingga menyebabkan terjadinya konveksi. Kemudian kalau radiasi ya, radiasi itu kan semua benda-benda di sekitar kita, ini kan ada faktor radiasinya ya, sehingga menyebabkan kehilangan panas. Kemudian kita masukkan nursing cap. Pengajian yang pertama, ini yang pertama ya kita buka pembungkus bayi baru lahir dan amati postur ketika bayi baru lahir tenang. Kemudian mengukur lingkar kepala dengan menempatkan pita ukur atau medline sekitar kepala itu tepat di atas telinga dan alis ya. Jadi kalau mengukur bayi baru lahir, lingkar kepalanya itu taruhlah di atas telinga dan di atas medline-nya itu di atas telinga dan di atas alis ya. Kemudian pengukuran biasanya dicatat dengan sentimeter. Kemudian pengukuran dengan menempatkan pita sekitar dada, atas garis puting susu.
ini biasanya menghasilkan sekitar 30,5 sampai 33 cm. Ya, biasanya kurang dari kepala ya, 2 sampai 3 cm itu lebih kecil dari tikar kepala. Jadi bayi baru lahir atau saat persalinan, hal yang paling menakutkan atau hal yang paling berisiko tidak lahir itu adalah bayi dan kepala dan bahu. Kalau kepala dan bahu sudah lahir, maka untuk selanjutnya dada, perut, bokong itu bisa dipastikan bisa lahir, gitu ya. Tapi kalau misalnya persalinan bokong, misalnya presentasi bokong, otomatis kan bokongnya duluan ya yang dilahirkan, maka belum tentu bisa lahir, maka harus sangat berhati-hati, diukur berat badannya bayi berapa, agar bahu kemudian kepala tidak tertinggal, ya. Karena bagian terbesar pada bayi, pada janin, itu adalah bagian kepala dan bahu. Nah, makanya saat begitu lahir kan juga belum penyesuaian. Biasanya kepala ini 2-3 cm biasanya lebih besar dari lingkar dada. Jadi misalnya lingkar dadanya 31 cm. Mungkin kepalanya sekitar 33 cm. Gitu ya. Lingkar dada itu sekitar 30,5 sampai 33 cm. Berarti kepala ya rata-rata 32-33 cm ya lingkar kepala. Kemudian ukur panjang badan dengan pengukuran kita di permukaan yang datar. Jadi ada alat ukurnya, nanti di lab saudara bisa melihat. Kemudian bersihkan timbangan sebelum digunakan, mengatur skala 0, tempatkan bayi baru lahir tanpa pakaian di timbangan. Kemudian catat berat badan bayi baru lahir, jangan biarkan bayi baru lahir tanpa pengawasan saat penimbangan. Kalau misalnya kita langsung membuka baju bayi secara keseluruhan kan kasihan. Maka bisa diatasi dengan kita tetap pakaikan baju, kemudian habis itu kita timbang, setelah ditimbang, setelah kita turunkan dari timbangan, bayi kita ganti baju. Kita gantikan baju yang tadi dipakai untuk menimbang, kemudian ditimbang bajunya saja. Jadi nanti antara berat bayi saat berpakaian dikurangi dengan pakaiannya saja tadi ya. Sehingga diketahui berat badan bayi yang sebenarnya. Kemudian tempatkan termometer di daerah ketiak. Suhu aksila lebih disukai karena risiko minimal terjadi trauma jaringan, perforasi dan kontaminasi silang terkait dengan rektum. Metode suhu pada rektum. Jadi dulu itu bayi itu diukur suhunya melalui rektum. Kasihan sekali ya. Colok dubur ya. Colok dubur itu untuk mengkaji apakah adanya anus atau tidak. Kalau sekarang sudah dilarang keras dan sudah tidak boleh mengukur suhu melalui rektum. Jadi sekarang pengukuran suhu itu harus melalui ketiak. Karena kalau kita melakukan pengukuran suhu melalui rektum, ini resiko terjadi perforasi, kontaminasi dan sebagainya, ya. Atau misalnya minimal lecet dan sebagainya, kan kasihan pada bayinya. Kemudian menilai tingkat pernapasan, naik turunnya ya dari dada dan perut selama 1 menit penuh. Kemudian menilai denyut nadi apikal, auskultasi dengan menggunakan stetoskop ya selama 1 menit penuh. Kemudian menilai frekuensi dan irama. Kemudian periksa kulit untuk warna, keutuhan, memar, tanda lahir, kekeringan, ruam, kehangatan, tekstur, dan turgornya. Kemudian perhatikan bentuk kepala, periksa dan raba fontanel, dan sutura. Periksa dan raba kepala untuk mengetahui adanya kaput subsedaneum dan atau cephalohematoma. Jadi pada kepala, area kepala kita lihat dulu bentuknya. Kemudian kita meraba fontanel. Fontanel itu adalah ubun-ubun. Nah, ubun-ubun itu ada bayi atau ada 2, ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Ubun-ubun besar itu fontanel mayor, ubun-ubun kecil itu fontanel minor. Kalau saudara lihat ada bayi, kemudian kepalanya berdenyut, itu adalah fontanel mayor. Jadi di atas kepala persis ya.
Kemudian kaput succedaneum, itu kadang bentuk kepala itu seperti dia pakai topi. Jadi itu terjadi karena biasanya ada bayi yang misalnya persalinan macet atau dia menggunakan ekstraksi vakum ya, sehingga kepalanya itu menjadi lebih menonjol, jadi lebih apa ya, kayak ketarik gitu ya. Jadi bagian kepalanya itu ke atas. Nah, itu kaput succedaneum. Kalau terjadi luka, kaputnya berlebih sampai terjadi perdarahan di daerah kepala, namanya cefalohematoma. Kemudian pengajian berikutnya yaitu angkat dagu untuk mengkaji area leher. Kemudian setelah itu menilai posisi mata, buka kelopak mata, dan kaji warna sklera dan ukuran pupil. Kemudian menilai refleks mengedip, tadi ya blinking, kemudian refleks cahaya merah, dan reaksi pupil terhadap cahaya. Untuk selanjutnya saya rasa bisa dibaca sendiri ya. Yang pertama jadi pemeriksaan telinga, kemudian hidung, pipi, dan sebagainya. Kemudian periksa bentuk simetris pada area dada, nanti dilihat jantungnya, kemudian perut, ya. Kemudian inspeksi anus, ini tidak boleh menggunakan colok dubur tadi, tapi cukup ditanyakan kepada ibunya sudah BAB atau belum. Kalau dalam 24 jam bayi belum BAB, maka harus dikonsultasikan ke dokter bedah anak. Karena tidak boleh dicolok dubur. Kalau misalnya dilakukan colok dubur dan ternyata tidak memiliki anus, maka resiko terjadi perforasi ya. Sehingga memang sekarang tidak boleh. Begitu 24 jam pertama setelah lahir bayi belum BAB, maka harus konsultasi ke dokter bedah anak. Kemudian dilihat pemeriksaan pada area vagina perempuan ya, kemudian pada bayi laki-laki dilihat pada penis apakah terjadi hipospadia atau tidak, skrotumnya sudah menurun atau belum ya. Kan ada kelainan testisnya itu belum masuk ke skrotum, jadi kadang satunya sudah terisi, skrotum kan ini kan ada dua testis ya, kanan kiri. Jadi kadang skrotum sebelah kanan terisi, skrotum sebelah kiri tidak terisi. Berarti testisnya belum turun, ini juga harus segera diperiksakan. Kemudian periksa ekstremitas, kaji postur ya, dan sebagainya. Kemudian caranya tonic neck, nanti langsung praktek yang ini ya. Ini muncul antara lahir dan 6 minggu. Kemudian palmar grab ini menggenggam. Plantar ini juga kaki juga seperti mau menggenggam. Kemudian Babinski ini biasanya ini kalau normal jari-jarinya itu mengembang semua. Kemudian stepping itu adalah refleks untuk melangkah. Kemudian diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, ini resiko tinggi perubahan suhu tubuh berhubungan dengan penurunan jumlah lemak subkutan dan atau permukaan tubuh, bagian tubuh yang besar ya. Kemudian resiko infeksi, kemudian resiko gangguan pertukaran gas ya. Kemudian resiko defisit volume cairan dan resiko defisit pengetahuan pada orang tua. Ini adalah perencanaan dan intervensinya. Nanti saudara bisa lihat di SDKI, SLKI ya. Ini nggak jauh dari sini. Oke. Ini ya perencanaannya. Kemudian evaluasi. Oke, terima kasih. Sebelumnya, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Adakah pertanyaan? Silakan. Tadi ada yang di chat room ya. Oh, tadi tuh alasan foramen ovale masih terbuka. Oh, ya. Kalau foramen saat fetus itu foramen ovale terbuka karena tekanan dari ventrikel kanan itu besar dibanding tekanan pada ventrikel kiri. Jadi
darah itu dari ventrikel kanan masuk ke ventrikel kiri. Jadi darah dari tadi ya, dari plasenta ini dari menuju ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan itu ada yang menuju ke ventrikel kiri. Sorry. Ada yang jadi foramen ovale itu antara atrium kanan dan atrium kiri. Darah dari plasenta ini masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan ini ada yang masuk ke atrium kiri, ada yang masuk ke ventrikel kanan. Nah, mengapa kok ada darah yang masuk dari atrium kanan ke atrium kiri? Ya, karena saat masih janin atau masih di dalam perut, paru-paru bayi itu kan belum mengembang, ya. Dan darah itu kan masih disuplai, darah, oksigen, dan nutrisi itu karena masih disuplai oleh ibu melalui plasenta. Dan tekanannya itu besar yang dari plasenta. Sedangkan tekanan di paru-paru itu sangat kecil atau hampir tidak ada. Sehingga masih terbuka antara antara atrium kanan ke atrium kiri. Jadi lubang antara atrium kanan dan atrium kiri adalah foramen ovale. Nah, saat lahir kan darah yang dari ibu itu sudah nggak ada karena sudah ada pemotongan tali pusat. Nah, saat lahir itu kan paru-paru sekarang berfungsi. Begitu dia lahir, paru-parunya kan mengembang. Dengan paru-paru mengembang, maka darah yang tadinya tekanannya besar di atrium kanan, ini tekanannya berkurang. Karena kalau paru-paru itu seolah-olah seperti menyedot gitu ya. Sehingga dari ventrikel kiri yang tadinya banyak menuju ke atrium kiri, darah dari karena kan sehingga dari paru-paru itu kan tekanannya besar tuh dibanding yang atrium sebelah kanan, sehingga karena tekanannya lebih besar dari paru-paru kan menuju ke atrium besar tekanannya, sehingga foramen ovale yang lubang dari atrium kanan ke kiri itu menjadi tertutup gitu. Jadi tekanannya itu berubah. Saat terbuka itu karena tekanan di atrium kanan lebih besar, dia tertutup karena tekanan di atrium kiri lebih besar. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan Novia Pailing. Ini mengapa bayi yang lahir prematur ini dapat menyebabkan gangguan pada organ pernapasan? Ya, karena tadi bayi prematur itu kan perkembangan surfaktan, ini kan dia akan matang, mengalami pematangan itu kan pada sampai akhir trimester 3. Kalau prematur kan berarti belum sampai ke trimester 3 sampai akhir ya. Atau mungkin masih masuk trimester 3 awal, itu sudah lahir. Nah, berarti kan surfaktannya belum matang. Kalau surfaktan belum matang, ini belum bisa menyebabkan alveoli mengembang. Nah, padahal syarat agar pernapasannya bagus, normal, ini adalah kemampuan alveoli untuk mengembang. Ya, karena dengan mengembangnya alveoli, nanti terjadi pertukaran oksigen antara CO2 dan O2 ini menjadi maksimal di paru-paru. Jadi di paru-paru kan tempatnya di alveoli. Nah, sedangkan kalau bayi prematur, alveolinya biasanya masih mengempes. Makanya biasanya kan tadi dikasih steroid ya, agar pada bayi prematur itu surfaktannya menjadi matang. Ya, untuk mematangkan surfaktan adalah dengan steroid kalau untuk bayi yang prematur.
biasanya, gitu ya. Yang bayi lahir prematur dapat menyebabkan gangguan pada organ pernapasan. Dan apakah komplikasi distosia atau persalinan lama yang dapat terjadi pada ibu? Komplikasi persalinan lama pada ibu itu biasanya yang pertama, yang paling sering ya. Misalnya persalinan macet ya. Misalnya persalinan distosia itu kan juga banyak ya. Mungkin persalinan lama pada kala 1, bisa juga pada kala 2 ya. Yang pertama ibu kelelahan. Yang kedua akhirnya ibu tidak bisa mengejan, itu juga bisa. Kemudian misalnya sampai terjadi persalinan macet pada kala 2. Misalnya kok bayi sudah kelihatan kepalanya di sini gitu ya, tapi nggak lahir-lahir gitu ya. Atau mungkin bayinya kadang karena tali pusatnya pendek, ada yang, atau misalnya ada lilitan tali pusat, kadang bayi itu udah mau lahir, ketarik lagi. Begitu ibunya mengejan, ketarik lagi gitu ya. Kadang sudah mau lahir lagi, ketarik lagi gitu. Karena si tali pusatnya ini mencekek si bayi ya, kadang jadi keluar masuk itu juga ada. Kemudian distosia juga misalnya ada karena faktor bayi, misalnya ada faktor ibu misalnya karena kontraksi yang tidak efektif, kontraksi uterus tidak efektif, itu juga distosia faktor ibu. Atau misalnya ibu kelelahan ya, akhirnya menyebabkan kontraksi uterus juga tidak efektif. Kemudian distosia akibat yang disebabkan oleh bayi, misalnya bahu yang besar. Kemudian mungkin presentasi, malpresentasi ya. Kalau bayi lahir yang normal itu kan presentasi kepala, dengan bagian presentasi adalah puncak kepala di sini. Nah, kalau bayi yang distosia mungkin presentasi kepala, tapi bagian presentasinya wajah misalnya ya. Jadi wajahnya menghadap ke jalan lahir. Harusnya kan seperti ini. Bagian inilah yang pertama keluar di jalan lahir. Nah, itu juga macam-macam ya penyebab untuk distosia. Ini pada ibu itu yang pertama ya kelelahan, kemudian mungkin menyebabkan komplikasi, kadang kalau dipaksa, kadang juga ada udim, kemudian bisa menyebabkan perdarahan, ya, mungkin karena robek, misalnya jalan lahir robek akibat distosia, ini juga menyebabkan perdarahan, dan ya mungkin bisa sampai menyebabkan ibunya kolaps. Ya, nanti ada pembahasan tersendiri untuk distosia. Ya, itu untuk yang sekilas untuk distosia, ya. Itu mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Oke, Mbak Nuria. Bagaimana tindakan perawat yang tepat apabila terjadi ketidaksadaran ibu saat menerang? Ketidaksadaran. Berarti ibunya pingsan gitu, ta, maksudnya? Ya, nurse. Ibu tidak sadar. Nah, kalau ibu tidak sadar saat menelan, otomatis kan ibunya nggak bisa menelan. Nah, maksud saya, permisi nurse, maksud saya di tengah-tengah meneran itu tiba-tiba pingsan begitu nurse ibunya karena tidak kuat seperti itu. Tidak kuat ya. Ya kebetulan sih saya kalau di lapangan belum pernah menemui ya. Jadi biasanya memang sebelum persalinan itu kan dikaji betul ibunya. Kalau ibunya sudah sangat kelelahan, biasanya si ibunya langsung di SC. Nah, kalau misalnya kok tiba-tiba meneran, ya misalnya saat meneran kok tiba-tiba bagian kepala sudah keluar misalnya, ya otomatis akan dilakukan, misalnya kok bagian kepala sudah keluar, kemudian ini tinggal bahu dan sebagainya, otomatis akan dikeluarkan dengan secara mekanik ya dari luar oleh penolong. Cuma ini kejadiannya sangat langka sekali, Mbak, karena memang si ibu yang begitu ibu kelihatan kelelahan dan kelihatan dia tidak sanggup meneran, maka si ibu akan dilakukan pertolongan persalinan secara bantuan, bisa SC atau bisa vakum gitu. Kalau misalnya kok tiba-tiba memang ada dan bayinya sudah keluar,
itu ya biasanya langsung, misalnya sebagian dari bayinya sudah keluar, ya tetaplah dilanjutkan untuk mengeluarkan. Tapi kalau misalnya dia meneran, tapi bayinya belum keluar, ya maka ibunya tidak akan dipaksa untuk meneran, karena tidak akan kuat. Biasanya akan lanjut SC rata-rata. Itu untuk keamanan ibu dan bayi. Gitu ya, Mbak Nuria? Baik, terima kasih banyak, Nurse. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Ada lagi? Atau kita cukupkan? Baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya pas lagi ngapain gitu ya, lagi belajar kok tiba-tiba ingat gitu ya, pengen nanya silakan di WA ya, WA ke saya, insya Allah saya jawab ya. Kalau misalnya lama ya mohon maaf ya, karena kadang ketumpuk WA yang lain. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, saya tutup ya pertemuan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Nah, mohon maaf atas keterlambatan saya dan mohon maaf untuk kesalahan yang mungkin saya perbuat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari izin live ya.